Assalamualaikum Bifriends, kembali lagi sama saya Tasya dan Dokter Gigi Fauzi. Dokter Gigi Fauzi ini adalah dokter gigi di Bifres loh, tapi di cabang Gresik. Yuk Bifriends yang ada di Gresik, jangan lupa untuk periksakan kesehatan gigi kalian di Bifres Gresik. Oke dokter, kita akan memulai pertanyaan seputar gigi berlubang. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa bisa ada lubang pada gigi? Oke, ini mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan dan juga dikeluhkan oleh para pasien atau para Bifriends begitu ya Mbak Tasya ya. Kenapa bisa ada lubang pada gigi? Penjelasannya seperti ini. Karena gigi kita adalah jaringan keras begitu ya, atau tulang yang ada di pada rongga mulut. Nah, ketika kita makan banyak dan sebagainya dan kita jarang membersihkan mulut kita dengan menggosok gigi, ini bisa menyebabkan penumpukan bakteri pada rongga mulut. Nah, penumpukan bakteri pada rongga mulut ini yang bisa menyebabkan gigi berlubang pada seseorang. Nah, gigi berlubang ini atau bakteri yang menyebabkan gigi berlubang ini yang akan semakin menggerogoti gigi kita sehingga gigi kita akan ada gigi berlubang yang kadang warnanya bisa kekuningan atau kehitaman. Jadi gigi berlubang itu bisa disebabkan karena bakteri yang ada di rongga mulut kita dan kita jarang membersihkannya dengan menggosok gigi seperti itu. Oke dokter, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana bisa lubang pada gigi buat sakit gigi? Oke, ini pertanyaan juga masih berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi ya. Lubang pada gigi ini bisa menyebabkan sakit karena kemungkinan gigi berlubangnya sudah mencapai saluran akar atau syaraf pada gigi. Karena gigi ini ada 3 lapisan di Tasya dan juga Bifriends. Yang pertama adalah lapisan enamel, begitu atau email. Kemudian lapisan kedua adalah dentin dan lapisan yang ketiga adalah pulpa. Pulpa ini berisi dengan syaraf-syaraf gigi yang apabila gigi berlubang atau bakteri tadi sudah menggerogoti gigi kita sampai di jaringan syaraf atau dekat syaraf, ini bisa menyebabkan sakit. Jadi gigi berlubang yang sakit ini terkadang memang pada pasien-pasien dengan kasus gigi berlubang yang sudah besar dan juga cukup dalam. Jadi itu bisa biasanya menyebabkan sakit. Oh gitu ya dok, oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, Ya. apakah gigi berlubang bisa ditambal? Untuk gigi berlubang apakah bisa ditambal secara langsung atau tidak, ini juga tergantung dari kasus suatu pasien. Seperti yang saya jelaskan tadi terkait gigi berlubang posisinya ada di mana aja. Kemungkinan kalau semua gigi berlubang lubangnya baru mencapai enamel, lapisan terluar atau sedikit lebih dalam lagi di lapisan dentin, bisa dilakukan penambalan secara langsung. Tapi berbeda lagi ketika gigi berlubang pada pasien sudah semakin dalam, mencapai jaringan syaraf pada gigi dan lain sebagainya. Hal itu perlu dilakukan perawatan yang lebih kompleks lagi. Perlu dilakukan perawatan saluran akar yang juga membutuhkan kunjungan berkali-kali. Tapi itu juga perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh dokter gigi sehingga bisa dilakukan perawatan yang tepat pada pasien. Karena setiap keluhan pasien pasti berbeda-beda begitu ya, dan perawatan dan juga penanganan pada pasien juga pasti berbeda-beda. Jadi harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian evaluasi, dan baru bisa ditentukan rencana perawatan yang tepat untuk keluhan pasien tersebut. Oke. Lanjut ya dok. Boleh. Untuk pertanyaan yang keempat, kenapa gigi bisa bengkak saat berlubang? Oke, ini juga masih berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Gigi bisa bengkak ketika gigi berlubang ini karena bakteri, kita masih di bakteri yang pada gigi tadi yang menyebabkan gigi berlubang. Bakteri pada gigi berlubang tadi bisa masuk dalam sampai ke saluran akar atau jaringan syaraf gigi. Kalau dibiarkan semakin lama, ini bisa menyebabkan gigi bengkak. Nah, gigi bengkak tadi bukan giginya yang bengkak seperti itu, tapi adalah gusi dari gigi yang berlubang tadi. Di sekitar gusi tadi atau jaringan penyangga gigi bisa terjadi pembengkakan karena bakteri yang menyebabkan gigi berlubang tadi sudah semakin dalam, bisa-bisa sudah keluar dari saluran akar menembus ke tulang. Akhirnya bisa menyebabkan bengkak. Nah, bengkak sendiri ini adalah produksi dari bakteri dari gigi berlubang tadi yang biasanya disebut pus, atau kalau mungkin Bifriends secara awam menyebutnya nanah. Jadi solusinya nanah tadi harus dikeluarkan begitu ya. Bisa kita dengan mengeluarkan dari gusinya, kita lakukan pembukaan sedikit, atau bisa juga dikeluarkan dari giginya. Jadi kita lakukan perawatan saluran akar tadi juga bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk mengeluarkan nanah-nanah penyebab
penyebab dari pembengkakan pada gigi tadi. Gitu. Nah, itu tadi seputar pertanyaan tentang gigi berlubang, dan semoga jawaban-jawaban dari Dr. Fauzi tadi bisa mengedukasi BeFriends ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.